Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Kita akan membahas yang sedang dibahas banyak guru di berbagai penjuru terkait pengelolaan kinerja. Kita lihat ya, seperti apa sebenarnya yang ada di dalam pengelolaan kerja di bulan Februari ini khususnya. Tapi sebelumnya mohon untuk berkenan memberikan subscribe, like, comment untuk apa namanya membantu memberikan energi dalam memberikan dalam saya memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Oke, kita langsung saja ke beranda. Di sini ada beranda, kita buka. Oke, ini sudah masuk di PMM. Di sini kita lihat di atas dulu, ini ada batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja, ini diperpanjang alhamdulillah ya. Jadi bisa eh, mengerjakan yang mungkin kemarin Januari sempat terlewat gitu, belum merencanakan ya, masih ada waktu untuk penyelesaian perencanaan kinerja. Jadi gunakan waktunya dengan sebaik mungkin untuk menindaklanjuti dan mengerjakan perencanaan dengan baik, sehingga nanti dalam pelaksanaan observasi dan pasca operasi bisa berjalan dengan lancar, sehingga dalam penilaian atau pengelolaan kinerja periode ini atau semester 1 ini dari Januari sampai ke bulan Juli itu bisa berjalan dengan baik. Baik ya, ini untuk yang belum merencanakan kinerja turut apa namanya bangga, senang saya mendengar ini, membaca ini, karena mungkin bagi yang belum merencanakan bisa mempunyai kesempatan. Baik, ini selanjutnya ini ada menu. Oke, nah ini untuk yang sudah berhasil menyelesaikan perencanaan itu bisa lanjut ke tahap pelaksanaan. Sebelum itu mari kita lihat yang sebelah ini. Oke, ini ada rekomendasi belajar 15 menit edisi Februari. Baik, ini luar biasa ya rekomendasi panduannya. Kalau kita lihat, coba kita klik ya. Mungkin ada yang belum pernah mengklik ini, melihat ini, jadi kita coba klik di sini bersama-sama apa isinya. Oke, nah ini ada rekomendasi bagaimana kita kemudian dipandu untuk belajar 15 menit di bulan Februari ini. Ini untuk meningkatkan kompetensi harapannya. 15 menit saja ini di bubble ketika mengajar ini. Mungkin di sini minggu pertama, Kamis, Jumat, Sabtu ini kita sudah diberikan saran pelatihan mandiri, kemudian Jumatnya post test, kemudian yang Sabtunya ide praktik, kemudian Minggu bisa untuk istirahat. Minggu kedua kita mungkin lihat video inspirasi, kemudian pelatihan mandiri bukti karya di hari Rabu. Kemudian Kamis libur, Isra Mi'raj. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu ini Sabtu juga ada libur. Jumatnya kita kemudian diminta untuk post test bisa, ya kan? Mengerjakan post test atau pelatihan mandiri minggu ini. Dan minggunya bisa istirahat. Itu. Minggu ketiga juga seperti itu bisa dibaca. Minggu keempat juga eh, pelatihan-pelatihan yang ada di PMM ya, pelatihan mandiri itu ya, itu bisa dikerjakan sehingga nanti bisa muncul sertifikat dan waktunya bisa cukup dan enggak mepet-mepet gitu kan, gitu. Oke, ini untuk saran atau bisa rekomendasi untuk bisa dilakukan di bulan Februari ini, sehingga bisa benar-benar menyempatkan bagi yang full sibuknya ini, mungkin bisa menggunakan panduan ini, bisa selesai dan
Harapannya bisa mempelajari dengan baik terkait topik-topik yang ada di PMM. Baik, saya kira ini cukup, bisa kalian klik mandiri untuk pemahaman lebih dalam kembali. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita new tadi yang penting adalah di sini. Oke, ini mari kita lanjut ke tahap pelaksanaan bagi yang sudah melakukan perencanaan di bulan Januari kemarin. Baik, di sini kita klik saja. Nah, ini kita lihat ya, ada infografis yang mungkin bisa memberikan sedikit pemahaman sebelum kita masuk mengklik apa namanya, pengelolaan kinerja kita yang kemarin sudah merencanakan. Tampilannya pasti akan berubah, mudah merencanakan dan kemudian disepakati, kemungkinan besar dan pasti itu tampilannya akan berubah. Dan sebelum masuk ke situ kita akan membaca dulu eh, pelaksanaan kinerja di semester ini, periode 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Wah, ini observasi ya, tindak lanjut. Oke, ini mungkin ada beragam pertanyaan di benak kita tentang pelaksanaan kinerja. Ya, mungkin tanya seperti apa sih tahap pelaksanaan kinerja dan apa perbedaan dengan proses sebelumnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja ini. Ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang mungkin juga masih bertanya-tanya. Oke, berikut ini rangkuman informasi untuk membantu Anda memahami proses pelaksanaan kinerja. Oke, ini tenang ya, waktu pelaksanaan masih panjang nih. Jadi eh, kita masih punya 4 bulan untuk melakukan pelaksanaan kinerja guru dari 1 Februari sampai 30 Mei 2024. Guru dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai kemampuan. Pelaksanaan kinerja kepala sekolah baru akan dimulai pada Maret 2024. Ini nanti ketika Februari ini Bapak Ibu guru pada mengisi formulir-formulir untuk persiapan observasi. Nah, nanti ketika sudah, nanti baru Bapak Kepala Sekolah melihat, mengobservasi, dan ada menu-menu khusus untuk kepala sekolah sendiri dalam menilai kinerja para Bapak Ibu guru semuanya ini. Oke, yang bawahan ya maksudnya, jadi atasan ke bawahan ini melakukan penilaian dimulai pada bulan Maret. Nah, sekarang masih Februari. Baik, yang baru dari pelaksanaan kinerja ini apa? Ya, kini terdapat observasi kinerja. Terdapat tahap observasi kinerja. Dalam proses pelaksanaan kinerja, guru dan kepala sekolah dengan proses pelaksanaan yang lebih relevan dan berdampak, Anda bisa berefleksi dan mengevaluasi praktik kinerja selama ini. Nah, ini nanti menunya ini akan muncul. Nah, nanti kita klik yang menuju ke sini. Tapi sebelumnya kita baca supaya kita runtut dalam pemahamannya. Jadi mungkin setiap masing-masing Bapak Ibu guru itu juga memiliki pemahaman yang berbeda yang kita satukan. Semoga kita dengan pemahaman kita nanti, komentar-komentar Bapak Ibu guru semuanya itu bisa sama-sama kita menyatukan pemahaman terkait hal baru yang mungkin ini belum banyak Bapak Ibu guru di Indonesia ini yang belum paham begitu. Yang paham itu belum banyak seperti itu ya. Oke, ini tahap pelaksanaan sebagai pegawai guru dan kepala sekolah. Jadi sini ada persiapan observasi. Di sini Anda akan memilih target perilaku, menentukan upaya untuk memenuhi target perilaku, dan menentukan jadwal observasi dengan atasan. Ini di persiapan observasi. Jadi sebagai pegawai guru dan kepala sekolah ini melakukan persiapan observasi kinerja. Jadi diskusi kan nanti sama kepala sekolah ini terkait jadwalnya dan pelaksanaannya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini ada observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, dan upaya tindak lanjut seperti itu. Baik,
Dan yang terakhir ini ada refleksi tindak lanjut. Ini momentum Anda mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester depan. Baik, dan ini adalah tahap pelaksanaan sebagai atasan. Ini apa saja yang dikerjakan? Observasi kinerja jelas ya. Diskusi tindak lanjut membersamai Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian memantau upaya tindak lanjut dan bersama-sama mendiskusikan refleksi untuk tindak lanjutnya. Oke, itu terus pertanyaan umumnya ini yang sering mungkin menjadi unek-unek kita semuanya sebagai bapak atau sebagai guru. Hmm, ini apa jadi guru tetap mengajar seperti ya betul. Jadi guru tetap mengajar seperti biasa sambil menerapkan perilaku kerja yang telah direncanakan. Nantinya proses mengajar guru di kelas akan diobservasi pada hari yang telah disepakati bersama kepala sekolah. Jadi bagaimana jika atasan saya seorang PLT atau kepala sekolah, ya guru dapat melaksanakan pelaksanaan kinerja setelah atasan mengonfirmasi data dirinya di BMM mulai 16 Februari 2024. Ini kepala sekolah, apakah observasi kinerja guru harus dilakukan oleh kepala sekolah atau dapat diwakilkan? Jika kepala sekolah berhalangan, observasi kinerja guru dapat ditugaskan ke wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior untuk melakukan observasi secara objektif dan didiskusikan dengan rekan-rekan di satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah. Bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan? Pengumpulan dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kerja sebagai bahan pertimbangan. Ini kalaupun ada pertanyaan lain, mari kita mencoba untuk sejauh mungkin atau semaksimal mungkin menghindari informasi yang keliru dengan apa baca petunjuknya, panduan teknis yang sudah ada dan informasi penting lainnya di sini. Ini nanti ada. Ini kalau kita klik ini nanti kita muncul banyak juknis dan banyak pertemuan-pertemuan yang sudah disiapkan oleh pusat atau Kementerian Pendidikan gitu. Nih, bersama kita bertumbuh jadi lebih bermakna. Ini kalau klik di sini kita untuk mengajukan pertanyaan, kalau klik di sini kita masuk ke fitur pengelolaan kinerja. Oke. Sebenarnya kita mau coba untuk klik di sini dulu ya. Apa yang akan muncul? Ternyata sini tidak apa namanya uh, ngelink. Jadi ini hanya apa namanya kata-kata bermakna, kata-kata yang menginspirasi untuk kolaborasi bersama kita bertumbuh jadi lebih bermakna insya Allah. Oke, amin. Nah, kita lanjut ke udah ya untuk pertanyaan kita lewati saja. Kalaupun ada yang mau bertanya silahkan klik di menu pertanyaan. Kita langsung aja masuk ke fitur pengelolaan kinerja. Oke, baik ini ya. Ini 1 Januari sampai 30 Juni ini untuk apa namanya akun yang saya punya. Jadi kebetulan saya uh, juga apa namanya melakukan uh, perencanaan kemarin di bulan Januari, kemudian di bulan Februari ini diminta untuk mempersiapkan untuk observasinya nanti. Jadi di sini ada menu baru yang kemarin sudah kita klik sepakati, kita tunggu dan diminta untuk apa namanya sering-sering ngecek ke apa namanya aplikasi ini dan di sini sudah berubah di sini ya. Ini ada cek langkah observasi, nanti kalau kita klik ini masuknya ke menu yang ada suruh ke LPP dan mengeklik ke apa ya, perilaku kinerja. Tapi sebelum ke situ kita lihat dulu full menu yang ada di sini. Ini pengembangan kompetensi kalau untuk apa namanya yang 18 kriteria itu ya, yang kemudian ada poin-poinnya, ada yang dapat poin 8 bentuknya sertifikat dan ada yang bentuk laporan dan sebagainya. Itu nanti kita kumpulkan di sini. Kemudian ini tugas tambahan misalnya piket atau wakil kepala bagian kurikulum kesiswaan ataupun
yang lainnya ini nanti dimasukkan ke sini. Kemudian ini belum aktif untuk dokumen KWSP-nya, sini juga belum aktif. Ini bantu lakukan kerja sudah bisa kita klik di sini. Oke, sebelumnya kita ini ada alurnya, kita sudah paham betul terkait ini. Januari yaitu perencanaan yang sudah kita lewati. Kemudian ini Februari persiapan observasi kelas yang sedang kita akan lakukan, yang ini Maret ini adalah periode observasinya kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April sampai Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan ini Juni ini refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Oke, sebelum ke situ kita lihat ini ada referensi. Nah, di sini ini tadi link yang sebelumnya yang diminta untuk apa namanya, jangan maksimal mungkin, sebisa mungkin kita menghindari apa namanya, kesalahan dalam pemahaman ini. eh, Kemudian kita diminta untuk membaca panduan-panduan yang sudah ada. Nah, di sini nih link panduannya, kita coba klik di sini. Oke, kita coba klik di selengkapnya di sini. Ini harusnya bisa, tapi coba kita geser ini ya. Oke, ini ada di sini. Oke, kita klik sini untuk melihat seperti apa isinya. Ini panduan-panduan udah lengkap di sini, kita coba. Nah, ini ada pengelolaan kinerja guru, tutorial kinerja guru, ada videonya bagaimana pengelolaan kinerja guru untuk kepala sekolah, ada panduan teknis untuk pengelolaan kinerja. Ini lengkap di sini. Infografisnya pelaksanaan kinerja guru juga ada, pengelolaan kinerja ini sudah ada, dan ini semakin bertambah juknisnya. Dulu awalnya itu hanya beberapa, sekarang sudah tambah panduan-panduannya, bisa kita baca supaya kita lebih paham dan memahami regulasi-regulasi yang ada di dalam apa, melakukan atau mengisi pengelolaan kinerja ini. Baik ya, ini kita lewati saja nggih. Kita balik lagi ke yang tadi nggih. Baik, ini bisa dibaca panduannya. Baik, ini ya, tadi itu referensi. Kemudian kita masuk ke cek langkah observasi. Nah, di sini kita cek ini ya. Ini ada rubriknya. Di rubrik ini harus kita klik karena di rubrik ini memuat nanti uh, bagaimana kemudian mengisi ini apa namanya, dokumen. Jadi kita coba klik rubriknya ya. Oke, ini kita klik, kita buat dua saja linknya supaya mempermudah kita nanti untuk dalam mengisi di kolom yang nanti kita akan lalui. Oke, kita buat lagi link di sini. Nah, baik, ini sudah ada dua. Kita lihat ya, ini tadi di rubrik. Ini rubriknya ada tiga. Ini guru melakukan strategi pembelajaran yang refleksi terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, guru merefleksikan praktik pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Ini ada nanti muncul. Kita coba lagi ya di bawahnya. Nih, di dalam isi dokumen ini akan kita paham kenapa kita tadi membuat dua link yang di isi dokumen ini. Ya, ini ada tiga. Ini guru melakukan strategi pembelajaran responsif, ini akan sama dengan ini, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Oke kan, ya kan. Oke ya, jadi kita pilih ada tiga. Di sini ada keterangan apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Ini pilih maksimal tiga. Ini ada tiga kolom, bisa checklist. Nah, ini kita bisa pilih salah satu, dua, atau ketiga-tiganya, tapi
Saya memilih satu saja yang bagian ini. Nah, saya akan mencoba memilih ini, oke. Ya, oke, ini akan berbeda nih. Instruksi yang adaptif ini muncul karena hmm, indikator 8 indikator itu yang masih belum hijau atau kuning itu termasuk ini. Ada 3 kemarin ya di sekolah kami. Dan 3 kemudian yang saya pilih ini instruksi yang adaptif. Jadi sini muncul sini. Ya, ini kemudian target perilaku yang nanti akan menjadi indikator observasi. Oke, ini guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif. Apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajarinya bisa diambil di sini. Nah, ini kan tadi ini ya, responsif. Jadi perilaku yang dianjurkan ini. Ini mungkin bisa kita klik, kita klik atau kita apa namanya ya? Kita copy saja. Guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Bisa klik ini, kemudian kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini dikasih angka kalau memang belum ada angkanya kita bisa kasih angka. Kalau enggak ya sudah kita biarkan seperti itu ya. Oke, kita kasih angka. Kalau tidak bisa ya sudah kita biarkan karena sudah pas ini bisa pas 250 karakter sudah sudah tidak bisa ditambah lagi. Jadi apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Jadi guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta. Oke, ini upaya mempelajarinya. Baik ya, ini tadi kita ambil dari sini perilaku yang dianjurkan. Itu yang kanan yang diminta untuk kita hindari perilaku sebelahnya. Oke, ini kemudian masuk ke jadwal observasi. Nanti kita apa namanya masuk ke sini jadwal observasinya bisa masuk sini kita tentukan tanggalnya tanggal berapa Februari kita masuk ke Maret ya Maret nanti observasi di Maret tanggal 6 misalnya tanggal 6 bulan Maret 2024 kemudian kita masuk ke jenjang ini jenjang apa SMP ya kita klik SMP jenjang SMA ya SMA sesuai jenjang itu kita yang Bapak Ibu apa namanya observasi ya oke itu kan kemudian ini kelas berapa SMP kelas 8 kemudian kita klik sini mata pelajarannya bahasa Inggris misalnya bahasa Inggris oke kemudian ini catatan opsionalnya mungkin jam ini ya bisa diisi dengan jam ke 1 2 misalnya 1 2 jam 1 2 atau jam 3 4 gitu 2 3 ya ini tergantung jadwal yang sudah menjadi tugas kita masuk ke kelas kita sesuaikan jamnya nah, kemudian ini unggah kurikulum apa namanya RPP modul ajar bisa kita unggah di sini RPP-nya harapannya RPP-nya itu uh, ada unsur budaya positifnya ada profil pelajar Pancasilanya kemudian ada apa kompetensi sosial emosional ya ada mungkin dalam sebelum pembelajaran dimulai diberikan apa teknik stop atau mindfulness sehingga benar-benar peserta didik hadir sepenuhnya saat pembelajaran berlangsung baik dari awal dan sampai akhir nanti anak-anak atau peserta didik masih fokus dalam pelajaran yang akan nanti Bapak Ibu lakukan. Oke, itu harapannya. Kemudian fokusnya yaitu ke
peserta didik sesuai ranah perilaku yang sudah kita apa namanya yang sudah dijadikan target perilaku di sini sesuai apa namanya sesuai apa yang kita pilih. Oke, apa yang kita pilih. Nah, jadi kita lakukan semoga kita bisa maksimal. Nah, mungkin dengan upaya-upaya apalagi ya, kalau misal upaya ini harus kita lakukan mungkin dengan belajar lebih banyak sehingga benar-benar target perilaku kita bisa paham, sehingga benar-benar bisa merubah karakter siswa sesuai target. Oke, sesuai apa yang menjadi target kita. Ya gitu nggih. Ini unggul sudah gitu. Ya, baik. Oke, lanjutkan ini observasi. Nanti kita bisa klik di sini. Oke, ini kita simpan draft. Kalau misalnya kita sudah apa namanya eh, yakin ya bisa kita kumpulkan. Nah, di dalam apa unggul sini. Nah, ini ada bahasa Inggris, oke. Ada bahasa Inggris. Nah, ini kita bisa sudah kumpulkan. Ini untuk unggah dokumen ini opsional, berarti bisa diunggah bisa tidak. Tapi harapannya ya diunggah saja dan sesuaikan tanggalnya dengan tanggal ini dan pastikan sudah ditandatangani oleh atasan dan uh, guru pengampu, guru pembuat uh, modul acara tatip tersebut. Nanti kita bisa klik kumpulkan kalau sudah yakin. Ini kalau kita klik unggah di sini ya, nanti ada pilihan. Kita lihat, kita bisa dari komputer kita atau mungkin kita bisa ambil dari bukti apa bukti karya. Ini kita ambil dari uh, komputer atau bisa kita ambil dari karya yang sudah kita pernah yang pernah sudah kita upload di apa namanya di menu yang udah ada di PMM. Ada artikel, ada bahan ajar dan lain sebagainya, itu kita ambil. Juga ada modul, kalau kita udah pernah upload kita bisa ambil di situ. Baik, oke. Di sini ada banyak menu. Ini ada artikel, dokumen teknis, praktik pembelajaran, bahan ajar. Ini ada kepemimpinan sekolah. Ini masih 00 ini, tapi RPP sudah pernah saya upload. Di sini ada satu dokumen. Nah, ini kita bisa ambil dan klik di sini. Nah, ini RPP untuk kelas 8 bahasa Inggris kurikulum merdeka. Oke, bisa kita ambil di situ. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, nanti kalau udah yakin betul ya kita bisa klik kumpulkan di sini. Tapi kita simpan draft dulu ya, karena saya sendiri belum yakin. Nanti apa namanya kalau sudah baru saya akan kumpulkan. Oke, begitu. Nah, ini bagaimana cara untuk mengisi di situ ya. Bisa klik, itu ada menu unggah dan lain sebagainya, menu unggah dan lain sebagainya. Oke, situ untuk isi formulirnya. Untuk diskusi persiapan, kita kembali ke menu yang sebelumnya ya, kembali. Oke,
Nah, oke, kita simpan ya. Kita simpan. Wah, ini observasi pelaksanaan. Oke, kita masuk kembali. Kita coba masuk ke pengelolaan kinerja kembali. Nah, ini langkah observasinya. Nah, di sini ya, apa ini cek langkah observasi tadi sampai ke menu yang apa isi dokumen persiapan tadi yang sudah kita lihat sebelumnya. Nanti ini akan muncul atau bisa kita klik rinciannya, eh, dan menunggu atas sama observasi ini ketika di isi dokumen persiapan ini sudah kita klik kumpulkan gitu. Oke, kemudian kita coba untuk melihat yang ada di sini, pengembangan kompetensi. Ini kita kumpulkan saja, kita lihat. Nah, ini isinya akan seperti ini. Oke, ini kita penuhi. Kalau misal kita mau apa namanya, mengisi, ini nanti akan berubah menjadi warnanya menjadi hijau ketika kita klik kumpulkan di sini, kemudian kita unggah apa yang menjadi tagihan, yaitu ini sertifikat topik. Kalau sudah punya ya kita bisa unggah di sini sertifikat topik 1. Nah, ini sertifikat topik 2. Ini harus karena ada 2 saya. Nah, nanti saya siapkan 2 topik yang sudah muncul sertifikatnya. Kebetulan saya sudah mendapatkan 2 kemarin ya. Belum saya apa namanya, verifikasi data, belum saya download juga itu sertifikatnya di sekitar tanggal 15-an Januari kemarin. Alhamdulillah sudah ada. Nanti kita masukkan, kita siapkan. Harus dibuat satu dokumen ya kan, ada 2 itu sertifikatnya, tampilannya ada depan dan belakang. Kita buat satu dokumen PDF. Oke, baik ya, itu nggih untuk memenuhi eh, tagihan, supaya status yang belum dikumpul lagi menjadi sudah dikumpulkan dan berubah warna menjadi hijau. Ini, wah, ini 168 melebihi ekspektasi ya. Kebetulan saya ini didukung dengan apa namanya, sertifikat apa ini, guru penggerak yang insya Allah akan moga-moga keluar. Mohon doanya di bulan April, tidak Mei, insya Allah sudah selesai sesuai jadwal, dan semoga sertifikat sudah uh, kumpul dan saya juga dinyatakan lulus. Saya mohon doanya semua Bapak Ibu uh, Nusantara yang apa bersedia atau berkenan untuk menyaksikan video saya ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon doanya. Kemudian semoga kita semua uh, mempunyai apa, mendapatkan banyak keberkahan yang luar biasa dari yang kita yakini, yang kita apa namanya, patuhi ya. Kalau saya ya, karena saya beragama muslim ya, Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmat kepada saya dan semua umat muslim semuanya, insyaallah. Oke, baik ya. Ini terkait apa, pengembangan kompetensi. Kemudian tidak beda juga untuk tugas tambahannya. Ini tugas tambahan apa ya, seperti itu nanti dikumpulkan sini, kita unggah apa yang SK tugas atau surat tugasnya disertai surat keputusan. Ini juga kita bisa unggah sebagai wali kelas. Ini kita bisa unggah, diminta masukkan ke sini.
Baik ya, seperti itu. eh, Nanti akan berubah statusnya ketika kita sudah eh, unggah bukti-bukti yang diminta sesuai apa yang menjadi perencanaan kita sebelumnya di bulan Januari kemarin. Oke. Oke, begitu pelaksanaan kinerja, observasi pada kinerja sudah. Nanti kita coba buka, kemudian pengembangan kompetensi sudah, tugas tambahan sudah. Nanti tinggal klik kumpulkan ya, oke. Nah, dicek langkah observasi ini. Nah, kalau udah yakin kita bisa ini, kita lanjutkan karena udah pernah simpan tadi. Nah, udah kita coba, ini kita lanjutkan. Oke, nanti kita lanjutkan. Kalau mungkin mau diubah ya bisa diubah sebelum klik kumpulkan. Oke. Baik ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga membawa kebermanfaatan yang berkelanjutan, semoga bisa diaplikasikan dan semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dan wawasan dari manapun datangnya. Nanti semoga kita bisa menjalankan apa amanah kita sebagai guru untuk menjelaskan anak bangsa dengan maksimal, dengan baik, dan bisa uh, memberikan hal-hal yang luar biasa di masa depan, baik masa depan kita dan masa depan anak-anak didik kita nanti. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen. Silahkan saran-saran yang membangun, saya sangat harapkan untuk energi saya untuk menjadi lebih semangat lagi menyampaikan kebaikan-kebaikan dan menyampaikan hal-hal yang mungkin saya punya untuk kemaslahatan dan untuk kebermanfaatan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.